Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Hati kita harus selalu dipenuhi dengan sukacita, damai yang asalnya daripada Tuhan. Dan hari demi hari kita lewati, karena itu pagi hari ini mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah, beribadah kepada Dia. Kita awali dengan doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan masih mengaruniakan kepada kami kehidupan di dunia ini. Dan Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami. Dan biarlah itu terus terlaksana. Karena itu hari ini kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ingin memuji nama Tuhan, meninggikan, membesarkan nama-Mu. Ya Bapa, ibadah kami pada pagi hari ini kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, menyertai ibadah kita dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus.
Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, tokoh yang akan menjadi sorotan kita pada minggu ini adalah Yeftah. Yeftah dipakai oleh Tuhan untuk menolong umat Israel lepas dari bangsa Amon. Saudara-saudara, Israel telah dipimpin Tuhan, ditolong Tuhan, diberkati Tuhan. Banyak mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Tetapi tatkala mereka berubah setia, maka mereka selalu mengalami kesulitan demi kesulitan dalam hidup ini. Mereka selalu mengalami penindasan. Dan sekarang Bani Amon datang dan menguasai kehidupan mereka. Nah, sekarang Tuhan mau mencari orang-orang yang bisa dipakai untuk menjadi berkat bagi umatnya. Dan yang kita temukan di sini adalah Yeftah dipanggil oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudara, setelah Gideon yang sudah memimpin umat Israel dengan baik, setelah kepemimpinan Gideon, umat Allah kembali menyembah kepada patung berhala, menyembah kepada Allah-Allah lain, berubah setia, meninggalkan Tuhan. Dan mereka berada di dalam kesulitan yang besar. Nah, Yeftah kita akan baca di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11 saudara-saudara. Dan di pasal 11 sampai dengan pasal yang ke-12, di sana dipaparkan tentang bagaimana rahasia Yeftah akan dipakai Tuhan untuk membebaskan umatnya dari berbagai kesulitan kehidupan ini. Nah, saudara-saudara, setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Lihatlah, orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan musuh di sekelilingnya. Juga tidak menunjukkan terima kasih kepada keturunan Yerubbaal Gideon, seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukan kepada orang Israel. Saudara-saudara, disinilah kondisi di mana bangsa Israel telah berubah setia. Dan karena itu sekarang Abimelek menjadi raja Sikem, tetapi juga gagal demi kegagalan dan banyak persoalan demi persoalan. Yeftah dipakai Tuhan. Jadi apa rahasia Yeftah dipakai Tuhan, saudara-saudara? Yang pertama kita lihat di sini bahwa Yeftah adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Kalau kita mau mempelajari pasal yang ke-11 saudara-saudara, kita baca di sana bahwa adapun Yeftah itu, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia seorang anak perempuan sundal. Ayah Yeftah ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak laki-laki baginya, dan seterusnya. Dan setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yeftah. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan itu. Yeftah, saudara-saudara, akan dipakai oleh Tuhan. Memang dia secara kemampuan dipanggil sebagai pahlawan gagah perkasa. Tetapi saudara-saudara, kita lihat di sini bahwa Yeftah memiliki kelemahan-kelemahan. Tetapi Yeftah tidak ingin melihat diri bahwa dia berada di dalam kelemahan-kelemahan itu. Apa kekurangan Yeftah di sini, saudara-saudara? Yeftah di sini dilihat sebagai orang yang punya latar belakang yang kurang baik. Yeftah akhirnya diusir oleh keluarganya. Saudara-saudara, mengapa? Di sini dikatakan karena Yeftah itu lahir dari seorang perempuan sundal, saudara-saudara. Jadi Yeftah memang dia sebagai pahlawan gagah perkasa, tetapi punya background yang tidak baik. Nah, ini menjadi alasan bahwa Yeftah tidak bisa muncul sebagai pemimpin. Tetapi saudara lihat di sini bahwa Tuhan mau memakai Yeftah. Tuhan memanggil Yeftah. Tuhan ingin supaya Yeftah berserah diri kepada Tuhan. Yeftah tidak boleh melihat kepada masa lalu
keberadaan keluarga, walaupun dia lahir dari perempuan sundal. Tetapi Yefta harus melihat kepada Allah yang punya rencana di dalam kehidupannya. Jadi saudara-saudara, melalui para tua-tua itu datang kepada Yefta. Dan mereka ingin Yefta menjadi pemimpin bagi umat Allah. Walaupun dia punya kekurangan, tapi dia pasti akan dipakai oleh Allah. Nah, Yefta dalam hal ini, dia orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Jadi saudara-saudara, mari kita belajar dari Yefta. Orang yang mengandalkan Tuhan, sekalipun dia dihakimi oleh orang lain, dia dianggap tidak layak oleh manusia, tetapi dia tetap layak di hadapan Allah karena dia berserah kepada Tuhan. Yefta sampai ditolak oleh keluarganya, oleh karena dia memiliki latar belakang yang kurang baik, tetapi dia tidak ditolak oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, ini juga pengalaman kehidupan kita. Di hadapan manusia kadang-kadang ada perbedaan. Di hadapan manusia ada diskriminasi. Di hadapan manusia ada penolakan. Di hadapan manusia kita dihakimi. Kita ditolak dan mungkin dianggap tidak layak saudara-saudara. Tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan tidak melihat latar belakang kita saudara-saudara. Apapun kita, kekurangan dan kelemahan kita, siapapun kita. Tetapi kalau kita adalah orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita. Sekarang saudara-saudara lihatlah bahwa untuk menyelamatkan bangsa Israel, siapa yang Tuhan akan pakai? Tuhan akan pakai Yefta. Kenapa Tuhan memakai Yefta? Karena Yefta adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Mari Bapak Ibu dalam hidup kita dari hari lepas ke hari, mari kita mengandalkan Tuhan. Dan promosi itu selalu datang dari Tuhan. Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang mengenal hati manusia. Tuhan mau memakai siapa saja yang Dia kehendaki. Dan pilihan tepat Tuhan sekarang jatuh kepada Yefta. Tuhan ingin mencari Yefta masa kini. Jangan engkau melihat kepada masa lalumu yang tidak baik, tetapi lihat kepada rencana Allah bagi masa depanmu, saudara-saudara. Nah, kita lihat di sini luar biasa bukan? Jadi apa rahasianya Yefta bisa dipakai Tuhan? Karena Yefta adalah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupannya, saudara-saudara. Nah, rahasia kedua bagi Yefta, apalagi saudara-saudara. Saya bacakan bagi kita dan sebuah ayat ini. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta, saudara-saudara. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Hakim-Hakim pasal 11 ayat yang ke-29. Nah, saudara lihat di sini bahwa peranan roh Allah itu sangat penting. Kita sudah lihat tokoh-tokoh dalam perjanjian lama. Gideon sebelumnya, roh Allah menguasai dia. Roh Allah adalah pribadi Allah sendiri yang datang untuk memakai, mengurapi, membimbing, menguasai kehidupan seseorang. Dan sekarang karena Yefta layak di hadapan Tuhan, maka sekarang Tuhan berkenan untuk mau memakai Yefta. Tapi sebelum Yefta mau dipakai oleh Tuhan untuk menolong umat Allah, untuk lepas dari ancaman Bani Amon, roh Tuhan harus memenuhi kehidupan Yefta. Jadi ayat ini mengatakan bahwa roh Tuhan menghinggapi Yefta, saudara-saudara. Saudara, kita perlu dikuasai oleh roh Tuhan. Roh Tuhan perlu menguasai kehidupan kita. Roh Tuhan perlu menguasai pikiran dan hati kita. Roh Tuhan perlu mengendalikan perjalanan hidup kita, menuntun arah kehidupan kita. Tuhan Yesus pada waktu menjelang Dia mau naik ke sorga, Dia sebelum Dia ditangkap dan disalibkan, Dia bertemu dengan murid-muridnya dan Dia katakan apa? Bahwa apabila aku pergi, aku akan mengutus orang penolong yang lain, yaitu roh penghibur, roh penolong. Dialah yang akan menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bahkan sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia juga berbicara tentang peranan roh Allah, yaitu kamu harus dipenuhi oleh roh Allah. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi saudara-saudara, peranan roh Allah di dalam kehidupan kita apa? Peranan roh Allah, yaitu Dia akan menuntun kehidupan kita. Dan ini pola yang sama baik di dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Sebelum kita melaksanakan misi Allah yang mulia di tengah-tengah dunia,
sebelum menjadi saksi yang efektif bagi banyak orang, kita harus dipenuhi oleh Roh Allah. Karena itu peranan Roh Allah sampai pada masa kini sangat efektif bagi setiap kita. Dan itu adalah rencana Allah, bahwa setiap orang akan dipakai oleh Tuhan. Dia harus dipenuhi oleh Roh Allah. Lalu Roh Tuhan menghinggapi Yefta. Yefta sebagai manusia daging, sekalipun dia dikatakan pahlawan gagah perkasa, tetapi tanpa Roh Allah, Yefta tidak bisa dipakai oleh Allah. Yefta tidak boleh berjalan menurut kekuatan dan kemampuan dia, tetapi Yefta harus ada di dalam pimpinan Allah. Karena itu Roh Allah menghinggapi Yefta. Saudara-saudara, sampai pada hari ini, roh apa yang menguasai diri kita? Apakah roh ketakutan dunia ini? Apakah roh kuasa kegelapan dunia ini? Atau roh kekhawatiran, roh ketakutan, roh kebimbangan, saudara-saudara? Roh yang asalnya daripada Allah adalah pribadi Allah sendiri dalam bentuk roh yang datang dan menguasai kita, mempengaruhi pikiran dan hati kita, menancapkan damai sejahtera dalam hidup kita, memberikan kuasa urapan baru bagi kita, memberikan keberanian bagi kita, supaya kita mampu pergi dan jadikan semua bangsa murid Tuhan. Saudara lihat keberhasilan Yefta di sini akan mengalahkan bangsa Amon, dan umat Allah lepas daripada ancaman bangsa Amon oleh karena Roh Allah menguasai Yefta. Jadi mau bersediakah saudara juga untuk dikendalikan oleh Roh Allah, dipenuhi oleh Roh Allah, supaya menjadi berkat bagi banyak orang? Saudara lihat di sini bahwa Roh Allah menguasai Yefta. Apa yang menjadi keunikan daripada keberhasilan Yefta ini, saudara-saudara? Yang pertama tadi kita lihat bahwa Yefta adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Yang kedua, bahwa Yefta selalu dipimpin oleh Roh Allah. Dan yang terakhir, saudara, ini sangat menarik, yaitu Yefta selalu mengakui peran Allah dalam setiap keberhasilan. Ayat yang sangat menarik di sini, pasal 12 ayat yang ketiga. Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku, dan aku selalu melawan Bani Amon itu, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Saudara, Yefta mengakui peranan Allah dalam hidup ini. Tuhan yang menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Saudara-saudara lihat di sini, Yefta ketika dia berhasil, dia tidak membanggakan bahwa dia adalah pahlawan yang gagah perkasa, tetapi dia katakan, karena Tuhan yang menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Itu berarti Yefta adalah orang yang mengakui peranan Allah dalam setiap keberhasilan. Jadi jangan mencuri kemuliaan Allah. Jangan mengakui bahwa oleh karena kuat dan gagah kita. Jangan mengakui karena kemampuan kita, tetapi karena Allah yang berkenan memakai kita, memberkati kita. Saudara, mungkin kita sedang berhasil di dalam bisnis, dalam karya, dalam studi, dalam pelayanan, dimanapun kita ditempatkan. Kita sedang diberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Mari kita akui bahwa semuanya karena Tuhan yang memberikan ke dalam tanganku. Mengakui peran Allah dalam setiap keberhasilan. Itulah yang dilakukan oleh Yefta. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat kekuatan bagi kita, hadapi hari-hari hidup kita, yang kita tahu bersama Allah selalu akan berhasil. Bani-bani Amon selalu mengancam, tetapi Tuhan selalu ada dan mau memakai kita, meluputkan kita dari ancaman bani-bani Amon. Sakit, penyakit, bahaya, maut, apapun juga, Allah ingin menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Tanpa Roh-Mu
Sebelum kita kembali ke tugas tanggung jawab kita sehari-hari, kita selalu merendahkan diri dan mengandalkan Allah, meminta berkat daripadanya. Terima kasih Bapa untuk kasih anugerah-Mu bagi kami. Atas perkenan-Mu maka pagi ini kami boleh menjalankan ibadah kami dari awal sampai akhir dalam pimpinan Tuhan. Kami tetap berdoa menyerahkan pergumulan demi pergumulan sedang dihadapi oleh jemaat Tuhan, oleh setiap kami dimanapun berada yang sedang mendengar firman Tuhan ini. Mungkin ada yang sedang sakit, ada yang sedang galau, dalam kesedihan, kesusahan, dalam pergumulan yang berat, menghadapi masalah demi masalah dalam dunia kerja, dalam studi, dalam pekerjaan, dimanapun berada, dalam rumah tangga. Kami berdoa, hadirat Tuhan menyertai. Seperti roh Tuhan menguasai Yefta, biarlah roh Tuhan menguasai setiap pendengar, setiap kami, supaya kami akan tampil sebagai pemenang untuk sepekan mendatang. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami sampai pada hari ini. Di tengah pergumulan kehidupan kami di dalam dunia ini. Pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Tapi kami berdoa biarlah urapan Tuhan tetap turun bagi kami. Memakai, memberkati kami semua, melindungi. Luputkan daripada ancaman-ancaman sakit ini ya Tuhan. Pada bangsa dan negara kami Tuhan tetap memakai mereka. Memberikan hikmat di dalam memimpin bangsa dan negara kami. Para pemimpin dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Roh Allah menyertai mereka juga. Sehingga kami khususnya di negara Republik Indonesia hidup tentram dalam penyertaan Tuhan. Berdoa untuk para pelayan hamba-hamba Tuhan yang terus dengan urapan roh Tuhan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dari kota-kota sampai kepada daerah-daerah pelosok pedesaan. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa, inilah syafaat kami. Hidup kami boleh persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tetap menguatkan kami, menopang kami, memberikan kekuatan dan penghiburan. Dan biarlah kami kembali menjalankan tugas kami dalam pimpinan Tuhan. Biarlah berkat-Mu ada bagi kami. Kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, penyertaan roh Allah yang kudus, tercurah dan memberkati setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.